Makin panas, usai sebut GBT bau sampah, media Vietnam meremehkan timnas U20 Indonesia. Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023, media Vietnam mulai gencar memanaskan suasana dengan memandang remeh timnas U20. Sebelumnya, Soha.vn menyoroti masalah bau tidak sedap dari tempat pembuangan sampah di dekat stadion GBT. Kini, giliran Total 24/7 menyebut bahwa pasukan Sintayong tidak dalam kondisi bagus setelah laga uji tanding sebelum turnamen. Dalam tulisan yang sama, Total 24/7 seolah turut membandingkan persiapan timnas Indonesia U20 dengan timnas Vietnam U20 yang mencatatkan kemenangan atas timnas Palestina U20. Vietnam dan Indonesia memang menjadi dua negara yang diprediksi bakal bersaing mengundi posisi teratas dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023 Grup F. Sementara dua negara lain yang akan ikut terlibat dalam persaingan adalah Hong Kong dan Timor Leste. Vietnam sendiri akan bertemu Hong Kong dan Indonesia akan berjumpa Timor Leste pada matchday pertama 14 September. 2 hari berselang, giliran Vietnam yang akan menjajal Timor Leste dan Indonesia akan berhadapan dengan Hong Kong. Lalu pada hari terakhir yang berlangsung 18 September, Hong Kong bakal dijajal Timor Leste sebelum duel Indonesia versus Vietnam tersaji sebagai laga pamungkas. Sebanyak 10 juara grup akan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung di Kazakhstan. Sementara hanya akan ada 5 runner-up grup terbaik yang masuk putaran final. Main ciamik di Liga 1, pemain PSM Makassar beri kejutan Sintayong. Penyerang sayap PSM Makassar Boh Zaki Ashraf membuat kejutan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong memanggil Zaki untuk mengikuti kualifikasi Piala AFC U20 14 hingga 18 September 2022. Itu artinya Zaki akan gabung ke tim nasional Indonesia U20. Zaki dipanggil bersama bek sayap PSM Edgar Ampik. Zaki dipanggil ke timnas Indonesia U20 tidak lepas dari penampilan apiknya bersama PSM di Liga 1 2022-2023. Pemain 19 tahun selalu bermain dari 7 pertandingan yang telah dilakoni skuad Laskar Pinisi itu. Ia kerap memberikan perbedaan ketika dimainkan. Zaki memiliki kecepatan dan skill olah mumpuni dalam merepotkan pertahanan lawan. Daya juang, pantang menyerah, dan berani berduel selalu diperlihatkan pemain nomor punggung 37 ini. Selama menjadi pemain PSM musim ini, 1 gol pernah dilesakan ke gawang OTP Mamuju saat laga uji coba. Direktur Akademi PSM Fabrianto Wijaya pun berharap Zaki bisa menembus skuad utama timnas Indonesia. Ia pun meminta pemain asal Kolakan Utara Sulawesi Tenggara ini bisa bekerja keras, sebab perkuat timnas itu tidak bisa dinilai dengan ampun. Pria yang akrab disapa Anto ini pun belum tahu pasti kapan Zaki akan dilepas. Lantaran itu menjadi kewenangan pelatih PSM Bernardo Tavares. Diserang netizen, PSSI ganti judul artikel JIS. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI bersikap tergesa-gesa mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS tidak layak menggelar laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia kontra Kurasyao. Diserang netizen, otoritas sepak bola nasional itu pun buru-buru mengubah judul artikel di laman resmi mereka pssi.org. Semula, PSSI merencanakan timnas senior melakukan uji coba 2 kali melawan Kurasyao, di mana laga pertama akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada 24 September 2022. Kemudian di Jakarta International Stadium pada 27 September 2022. Namun, PSSI memutuskan untuk tidak menggunakan JIS untuk laga kedua. Sempat mengemuka pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan beberapa waktu lalu bahwa pertandingan FIFA Matchday kedua antara timnas Indonesia versus Kurasyao akan disajikan di Stadion Pekansari Bogor. Sementara itu, alasan JIS tidak layak menggelar pertandingan timnas Indonesia versus Kurasyao.
yakni dalam artikel berjudul JIS dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur yang dirilis pada Jumat 9 September pagi waktu Indonesia Barat. PSSI menyebut bahwa JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur. Sekjen PSSI Yunus Nusi pun dalam penjelasannya di artikel tersebut mengatakan bahwa JIS belum bisa menggelar pertandingan internasional dengan penonton yang banyak. Tidak lama setelah artikel tersebut tayang, Jakpro selaku pengelola JIS membantah pernyataan PSSI. Jakpro menyebut JIS dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan didampingi pihak FIFA, yakni agar sesuai standar untuk bisa menggelar pertandingan level internasional. Artikel PSSI yang semula berjudul JIS dianggap belum memenuhi kelayakan infrastruktur pun berubah, di mana kini artikel tersebut berganti judul menjadi infrastruktur JIS masih dalam tahap pendampingan PSSI. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai pro kontra soal JIS ini. Hal ini pun tentunya menjadi perhatian khusus bagi kedua belah pihak yang telah mengguncangkan sepak bola Indonesia.